وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Ibu Pengawas PAI Kecamatan Kayan, Ibu Ayu Rahayu MPD. Yang terhormat Pengawas SD Korbekai, Ibu Sulartini SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru PAI Kecamatan Kayan yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul dalam acara aksi nyata inisiasi budaya positif TNI Angkatan 9 Kecamatan Kayan Kabupaten Pati oleh Ibu Istiqomah perwakilan dari SD Cibadan 01. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana tidak nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai acara, perkenankan saya mencatatkan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan pengawas PAI Kecamatan Kayan. Acara yang ketiga yaitu sambutan pengawas SD Korbelbe. Acara yang keempat yaitu implementasi budaya positif dalam pembelajaran PAI di forum Kanani PAI. Acara yang kelima yaitu refleksi dan umpan balik, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Dilanjutkan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga dalam acara zona ini kita dapat dilancarkan dan diberi kelancaran untuk semua. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan pengawas PAI Kecamatan Kayan oleh Ibu Ayu Rahayu MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Hajah Sulartini yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua KKPPAI dan juga semua pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Kayan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari menjelang siang yang indah ini, sesudah disiram hujan tadi malam seger, kita dapat bersua dalam rangka kegiatan sesuai dengan undangan dari Ibu Istiqomah dalam kegiatan aksi nyata destinasi budaya positif PGP Angkatan 9 yang dilaksanakan oleh Bu Istiqomah pada hari ini. Semoga kegiatan pada pagi ini selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita mengaplikasikan kehidupan kita dalam koridor syariat agama Islam dan banyak membaca sholawat. Semoga kita termasuk umat yang terpilih untuk mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Terima kasih dengan waktu dan saya untuk sedikit memberikan sambutan terkait dengan kegiatan Ibu Istiqomah pada hari ini.
Ini adalah rangkaian dari kegiatan Bu Istiqomah mulai bulan apa Bu? Agustus kemarin ya, tanggal 16 itu sampai ini sampai kapan nanti Bu? Insya Allah sampai bulan April. Kalau di kecamatan ini berapa guru bina agama Islam yang mengikuti? Jenengan? Semoga nanti juga menyusul yang lain. Alhamdulillah juga ada satu guru saya dari Kecamatan Gabus, Bu Sutami. Ini juga malah dipanggil ke Jakarta kemarin. Tapi dia lewat KBN yang mandiri ya dia. Kalau ini kan dibiayai oleh pemerintah. Tapi kalau guru agama yang dari Gabus, yang dari Kemenang itu, dia KBN itu mandiri, bayar dirinya sendiri. Alhamdulillah dia kemarin WA dengan saya dapat ribet dengan kegiatan ketika dia tampil di sana. Dia dipanggil untuk mengikuti CCG. Cerdas Pak Guru ya dia. Ada yang di pusat. Dia satu grup itu dengan guru kelas, 2 guru kelas dan 1 guru agama. Karena memang tidak panggil, tidak daftar, karena memang terpilih untuk terpanggil ke sana. Dan alhamdulillah kemarin guru atau kelompok Bu Supani ini yang bapak siapa yang satu itu saya lupa, kalau positif kedua-duanya adalah dari yang baik. Dia termasuk yang terbaik. Jadi saya berharap dan saya doakan semoga Bu Istiqomah sama dengan guru agama yang telah lebih dulu mendahului panjenengan lewat KBN tadi. Kalau Bu KBN tidak saya sampaikan tadi, kalau panjenengan mau daftar lagi itu KBN itu mandiri. Monggo, itu adalah jalan karir panjenengan ke depan, bukannya sekedar ikut-ikutan. Leres begini, ini jalan karir panjenengan sebagai pendidik. Mari kita dukung, bukan hanya mendukung hadir tok, juga keaktifan panjenengan nanti juga termasuk mendukung Bu Istiqomah. Kalau panjenengan tidak ada yang tanya Bu Istiqomah lagi sana bisa sendiri kan ya, tidak ada artinya nanti. Ya bagaimana caranya? Apakah bagaimana caranya panjenengan itu nanti tanyakan saja apapun yang panjenengan belum tahu dan tidak tahu. Dari tidak tahu menjadi belum tahu, tapi menjadi tahu. Di sini panjenengan dapat belajar dari Bu Istiqomah. Ya, belajar ini nanti Bu Istiqomah akan transfer ilmunya kepada panjenengan lewat kegiatan pada hari ini. Saya berharap bahwa guru pendidikan agama Islam hadir pada hari ini yang peduli dengan kegiatan pada hari ini sama halnya dengan peduli dengan dirinya sendiri. Loh, jika panjenengan hadir untuk pada hari ini bukan untuk Istiqomah sebetulnya. Kalau sampelnya memang untuk Istiqomah, tetapi yang ada di dalamnya itu untuk panjenengan dapat belajar untuk menjadi guru pendidikan agama Islam sesuai dengan aturan yang ada sekarang. Jadi guru dia Bu seperti itu sih dulu. Ya, menjadi guru seperti itu transfer ilmu. Tetapi dengan berkembangnya zaman, panjenengan juga harus mengikuti perkembangan pendidikan dari panjenengan ini. Kegiatan panjenengan pada hari ini sama halnya dengan mengikuti perkembangan dunia pendidikan agama Islam. Ini sama juga panjenengan mengikuti. Bukan hanya kalau saat sekarang ini mengikuti berarti besok melaksanakan sama seperti itu. Jadi pendidikan itu tidak berjalan di tempat. Yang diajarkan sama, tetapi cara penyampaian bagaimananya itu panjenengan harus berbeda mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tidak bisa panjenengan mengajar sama dengan ketika panjenengan menjadi siswa. Aku dulu diajar oleh guru saya begini, saya ajar siswa begini, tidak bisa. Anak-anak sekarang tidak bisa panjenengan transfer ilmu panjenengan kepada siswa itu sama seperti guru panjenengan dulu transfer ilmu kepada panjenengan. Nyatanya dia juga bisa, Bu, saya pinter, saya kuliah juga oke, saya lulus, saya juga jadi guru. Iya, tetapi untuk mentransfer ilmu kepada siswa tidak bisa sama seperti yang dulu. Ini pada hari ini adalah kesempatan panjenengan untuk belajar banyak. Bukti bahwa panjenengan nanti mampu untuk belajar banyak, itu nanti banyak bertanya kepada Bu Istiqomah hal-hal
cuma luru jawabannya sing jenengan diharapkan. Itu yang saya harapkan seperti itu. Sehingga paling tidak panjenengan bisa meniru Bu Istiqomah. Seperti itulah menjadi guru pendidikan agama Islam sekarang ini. Sudah selesai saya. Jadi saya berharap bahwa panjenengan banyak belajar pada hari ini adalah dengan banyak bertanya. Ketika saya jadi guru, saya juga sudah lama. Orang yang berpikir, ketika saya belum jadi guru, saya masih menjadi siswa, itu saya berpikir, kalau banyak bertanya itu berarti kan saya tidak tahu, karena itu saya bertanya. Tetapi ketika saya jadi guru, saya berpikir, anak yang banyak bertanya berarti anak yang pintar. Anak yang pintar. Bahkan pertanyaannya itu mungkin dia sudah tahu jawabannya, yang jawaban itu belum disampaikan. Jadi karena itu guru itu mentransfer ilmu itu bukan hanya yang tersurat, tetapi juga harus yang tersirat. Jadi anak itu kadang bertanya masih dalam koridor yang diberikan oleh gurunya, tapi yang guru hanya memberikan yang tersurat, siswa mungkin akan tanya yang tersirat dan belum panjenengan sampaikan. Dan kemungkinan akan juga sudah tahu jawabannya. Mengapa kok sudah tahu jawabannya ditanyakan? Karena gurunya tidak menyampaikan. Kan terus ditanyakan gitu. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng rangu. Jadi sekali lagi banyaklah panjenengan belajar. Jadi guru itu bukan segala-galanya terus udah pinter itu tidak. Tanpa banyak belajar, guru tidak akan bisa mengajar. Ketika menjadi guru itu lebih enak sebetulnya. Mungkin kalau untuk belajar sunat ini tidak sama dengan pengalaman saya. Ketika saya jadi mendengar, saya berpikir saya tidak tahu apa-apa. Lebih enak ketika saya jadi guru. Kenapa? Ketika saya mengajar pada saat itu selalu saya belajar banyak. Dan ketika mengajar pun begitu banyak pelajaran yang saya serap di dalamnya. Tetapi ketika menjadi pengawas, kalau berbicara di hadapan dengan harus belajar lebih dulu. Tetapi kalau dulu kan enak, lihat materinya begini, oh ini enak, ini begini, langsung belajar. Jadi guru itu sebetulnya lebih pintar dari pengawas. Karena tanpa belajar secara spesifik panjenengan sudah pintar. Apalagi kalau panjenengan mau belajar sama seperti Bu Istiqomah ini. Bu Istiqomah ini banyak belajar, tidak terlalu langsung secara otomatis seperti ini. Dan belajar itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi dengan umur, kecuali kalau kita sudah tidak ada, itu sudah tidak ada kewajiban kita untuk belajar. Selama kita menjadi guru, sekalipun tahun 2024 nanti adalah pensiun yang di belakang Pak D saya ini, ya tetap harus belajar. Mau nyatanya minta tanda tangan biaya ya ditanya kok. Saya ini penanya saya ini. Kalau yang jalur tanda tangan ya tak takoi. Nah, jadi guru harus banyak belajar supaya hasil belajarnya ini dapat diberikan kepada ditransfer kepada siswanya. Kata ya, ini sudah ada belajar sunat ini nanti bisa disambung. Terima kasih. Mohon untuk nanti panjenengan respon panjenengan yang saya tunggu, bukan hanya semua saya tunggu. Sehingga saya lihat sekian guru yang responnya itu siapa nanti kelihatan. Ya, peduli dengan pendidikan agama Islam, perkembangan pendidikan agama Islam. Buktinya adalah panjenengan banyak belajar dengan banyak bertanya yang panjenengan belum tahu. Ngerti nggih? Andai pun panjenengan sudah tahu ternyata belum disampaikan oleh Istiqomah karena keterbatasan waktu, lupa atau waktunya ternyata belum dan panjenengan sudah tahu mestinya disampaikan. Tanyakan saja, kan tadi kita sampaikan. Orang yang banyak bertanya belum tentu dia itu orang yang tidak pintar. Orang yang pintar maka dia akan banyak bertanya. Saya tunggu nanti panjenengan itu menyampaikan itu. Betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini Rahayu.
Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan pengawas SD Terkaya kepada Ibu Sunartini SPD MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi loh. Memberi salam itu sunnah, menjawab hukumnya wajib. Ya sewu, guru agama mana lebih besar begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah alil azim amma ba'dah. Yang terhormat Ibunda Pengawas PAI Kecamatan Kayen, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus AKG Pendidikan Agama Islam yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Ibu guru agama Islam se-Kecamatan Kayen. Alhamdulillah karena kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka KKG PAI dan aksi nyata diseminasi budaya positif PDP Angkatan 9 oleh guru kepala sekolah SD Jimbaran 01 yaitu Bu Istiqomah. Terima kasih atas menjadi PDP Angkatan 9. Tepuk tangan ini satu-satunya kita. Semoga Allah SWT selalu memberi taufik, hidayah, inayah kepada kita yang berupa sehat jasmani rohani, sehat lahir batin, sehat saku, sehat buku, sehat komunikasi, sehat sosial, sehat 1000 makna sehat. Dan kita termasuk umat yang selalu senantiasa menjadi umat yang betul dunia berakhirat. Amin. Kedua kalinya salawat bahasa salam semoga tetap mengalir pakuan Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga besok kita mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Halo Bapak Ibu agama Islam, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pertama saya mohon maaf karena hari ini saya harus maraton tadi dari SD Kayen 1, Kayen 2, Kayen 3, Kayen 6 dan memberi pembinaan di Kayen 6, dan nanti saya sampai malam hari saya harus alhamdulillah Bu dipercaya menjadi asisten PG sehingga saya itu mempunyai 29 kandidat sehingga jam tayang saya itu banyak sekali. Dan juga saya alhamdulillah pada Allah memberi sehat pada saya, yang mana tiap hari itu saya harus menempuh jalan yang seperti Bulog Kacang, Kudus sampai Kayen 15 kilo, belum nanti kalau saya keliling-keliling kurang lebih 50 kiloan tiap hari. Belum nanti ada fatayat muslimat malamnya juga alhamdulillah bisa mengikuti ngaji. Karena waktu itulah yang menentukan kita berhasil juga waktu, yang menentukan kita berjodoh akhirat juga waktu. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nggih. Nah, apa yang menjadi di pikiran kita kerjakan, laksanakan. Nanti insya Allah ada hasilnya. Tergantung usahanya kita bagaimana, tergantung panjenengan. Ngoten nggih. Baiklah, untuk mengawali acara saya akan memberi pertanyaan. Tolong Mbak bagikan. Apa yang dimaksud budaya positif dan berikan contohnya? Nyusewu ngiras ngirus nyemambut dan ngiras ngirus memberi pemantik pada panjenengan. Nyusewu nggih budaya yuk. Saya beri waktu 3 menit nanti ditempel di sini. Oh iya ada kertas ini, ada kertasnya. Terima kasih Bu Istiqomah sudah siap. Apa yang dimaksud dengan budaya positif dan bagaimana
contoh budaya positif itu apa saja? Budaya positif ya apa? Nek tak nama ada pendidikan SD agama itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Gitu ya? Gampang. 1, 2, 3, Bismillah. Tidak apa-apa, ini hanya tukar pendapat loh. Siapa yang sudah? Yang saya lebih dia juga tidak apa-apa ya Bu? Nah. Langsung tempel sini ya yang Oke, siapa yang sudah? Saja sama Mbak Google tidak apa-apa, santai saja nih. Karena saya juga di gudang waktu Mbak. Setengah 12 saya sudah harus standby lagi. Maafkan saya yo, ngisi kakak di sana kok yang diberi kita konan ya. Kalau orang berkenan saya mohon maaf, kalau yang berkenan ditingkatkan ilmunya. Kalau pelajaran seperti ini panjenengan terapkan pada anak didik semua menjadi aktif. Nanti kalau saya hanya ceramah panjenengan ada yang mendengarkan, ada yang mengabdikan, ada yang mendengarkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Karena apa? Usia kita kan sudah di atas 40-an ke atas. Kalau berarti ini sudah bermutu dan berbobot. Ya, kasih nama dan SD ya, beri nama siapa SD siapa. Budaya positif adalah cara mengimplementasikan di SD seperti apa, di sekolah seperti apa. Contoh budaya positif ada semua itu. Yuk, siapa yang sudah? Ya, Mbak Vivi sampun. Wah. Mbak Ikawati. Namanya? Sebelum ditempel, coba Bu Ikawati membacakan hasil karyanya. Monggo ke depan, bawa mix, didokumentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud budaya positif dalam pembelajaran PAI di sekolah? Yaitu budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah dijadikan tuntunan dalam perbuatan atau pergaulan sehari-hari. Demikian yang saya jelaskan. Contohnya adalah kegiatan pembelajaran anak-anak dilarang untuk mencuri jawaban atau ngepek. Kemudian Bapak Ibu guru datang pagi tepat waktu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya teman saya Ibu Sri Hidayati. Budaya positif yaitu pendekatan yang mengutamakan penguatan positif, pengembangan diri, dan pembentukan karakter yang baik pada anak-anak. Contoh, sholat duha dan bacaan surat pendek. Kalau pada SD kami, insya Allah Bu, sholat duha itu sudah terlaksana. Kami bagi untuk hari Senin itu kelas 6, Selasa kelas 5, Rabu kelas 4, terus surat pendek itu setiap hari sebelum masuk. Pada Mas Hanafi, monggo. Ya, terima kasih waktunya. Budaya positif adalah salah satu
satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Contohnya yaitu yang pertama, melaksanakan tugas BK dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna setiap hari Jumat di halaman sekolah. Nah. Saya mau menunjuk istri saya. Pak Sasmito ya. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif adalah kegiatan pembelajaran perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah di dalam visi-visi sekolah yang mewujudkan manusia berbudi pekerti yang luhur. Sepertinya contohnya adalah sopan santun dan tata krama akhlak yang mulia. Terus Cara mengimplementasikan yaitu dengan cara berbicara antara murid dengan guru, harus pakai tata krama. Terus dalam kegiatan sehari-hari, yaitu dalam mewujudkan melatih di dalam keluarga dengan orang tua kandungnya sendiri. Bapak Ibu guru agama, hasil karyanya ditulis nama dan ditempelkan di sini. Okay? Budaya positif itu merupakan kebiasaan atau pembiasaan yang baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Mbak Lili ini sudah beri contoh. Ada Asmaul Husna, ada sholat Tuhan, terus ada pembiasaan surat-surat pendek, terus hari Jumat beramal banyak sekali. Panjenengan itu sudah melakukan semua, gitu deh. Nah, sebagai guru agama malah luar biasa hebatnya karena setiap hari itu sudah panjenengan lakukan semua. SBK-nya Mbak, biar nggak jenuh Mbak. Nah, Bu Is, SBK Bu Is. Monggo Bapak Ibu hasil karyanya ditempel Bu Alfa. Iya, ditempel itu ya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Oke, SBK ini biar tidak kejam. Nanti juga diterapkan pada siswa-siswinya.
Jamil ini loh, hajinya dipakai untuk akad. Ini pun apa TikTok nama? Sudah dikirim. Mana dikirim di HP yang lain nanti bisa dikirim. HP-nya berarti ada. Ini nggak beda. Sebagai guru adalah mempunyai kompetensi guru. Bagikan kertas. Sebutkan kompetensi guru. Nah, itu apa saja?
Nanti kalau sudah ada yang maju ke depan, kompetensi guru tadi kan ada 4. Nah, jelaskan 1 artinya dan nanti beri contohnya bagaimana cara mengimplementasikan di sekolah, di luar sekolah, di masyarakat. Guru dimanapun tuh juga tetap menjadi guru. Meskipun kalau nonton karaoke, nonton ketoprak, wujudkan pribadimu kalau panjenengan tetap seorang guru. Nah, sebutkan 4 kompetensi guru. Itu saja jawabnya. Dari estimanya diberi nama. Dengan nulisnya mau ke wale yang ajarannya yang di belakang ya. Itu kan kita pun memangnya seperti itu. Oh, bulan nih. Bisa ditulis di sini ya nanti ya. Kompetensi guru. Silakan ditempel di bawah video. Nanti nek buatan pesannya kuat dan tak kasih cepat. Monggo, Bu Arli, Bu Lili, Bu Yuriko. Ya, Bu Lili pergi. Monggo. Kompetensi guru ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Terus sebutkan 1 saja jelaskan, karena ada 4. Jadi sebutkan 1 saja jelaskan artinya apa, bagaimana cara mengimplementasikan di sekolah, di masyarakat. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap atau yang berakhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru. Contohnya, guru harus bisa memberikan teladan kepada peserta didik atau muridnya, yaitu dengan berperilaku yang jujur. Misalnya kalau mengerjakan ulangan tidak boleh mencontek temannya. Disiplin, kalau datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Kemudian memanfaatkan waktu dengan baik, contohnya menerapkan kebiasaan yang baik, yaitu melaksanakan sholat duha bersama di sekolah. Terima kasih. Kompetensi pedagogi yaitu guru harus bisa mentransfer ilmunya kepada siswa, mengajak belajar dengan kesabarannya, sehingga anak bisa mentransfer ilmu dari guru dengan baik. Itu yang pedagogi ya. Atau yang
kepribadian yang ini saya akui profesional. Jadi seorang guru itu dikatakan profesional ya, yaitu secara kualifikasi pendidikan terpenuhi. Jadi kalau memang yang diminta ijazahnya apa, nah itu terpenuhi. Terus kaitannya dengan kemampuan dalam mengajar juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau ijazahnya PAI, mengajarnya PAI berarti pas, sudah bisa. Terus ketika kita guru PAI, ijazahnya juga PAI, profesinya PAI, kita mengajarnya juga harus bisa. Mengajarkan PAI itu apa saja, baik dari akidahnya, Al-Qur'annya, akhlaknya, semuanya kita harus menguasai. Dengan demikian nanti kita akan profesinya kita, kualifikasinya pendidikan dapat, terus kita menyampaikan ke anak-anak juga bisa, tidak hanya mentransfer, tapi kaitannya dengan PAI terlebih adalah keteladanan. Ya, keteladanan sopan santunnya, dan ketika juga di masyarakat itu pembelajaran PAI-nya diterapkan. Jadi tidak hanya di sekolah anak-anak diajarkan, tapi juga bagaimana ketika kita berada di lingkungan luar sekolah. Kompetensi sosial. Terima kasih untuk kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan warga sekolah, dengan guru, dengan siswa, kemudian dengan lingkungan di sekitarnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, monggo hasil karyanya didapatkan di depan. Kompetensi guru itu ada 4 kompetensi kepribadian. Seperti yang disampaikan Bu Lili, memang betul ya. Pribadi guru piye? Aku wis dadi guru pribadi iki pas ora, ya. Nah, tidak hanya dihafalkan tetapi diamalkan, baik itu di sekolah, di masyarakat. Pribadi gue di sekolah kalau koncone yang ini, nek di lingkungan, di masyarakat, pribadinya ya tetap menjadi guru, ya. Cara berpakaian, tutur kata, pakai perhiasan, pakai jilbab, ya itu tetap dijaga pribadinya. Di sekolah dengan teman sejawat, dengan pimpinan, dengan anak didik, kepribadiannya tetap menjadi guru. Sekarang ya kompetensi profesional yang sudah disampaikan Bu Alfa. Selain sesuai dengan pendidikannya berbasis dari agama, juga meningkatkan profesionalnya, pintar IT, mengikuti seminar, mengikuti KKG, mengikuti workshop, Zoom dan lain-lain. Harus profesional, mempunyai sertifikat pendidik, mengembangkan keilmuannya, memberi pembelajaran kepada siswa-siswinya dengan menggunakan IT sesuai dengan situasi saat ini, mengikuti pembelajaran PMN, menyelesaikan aksi-aksi nyatanya yang pedagogik. Kalau mengajar siswa-siswinya, memahami karakter anak, perbedaan individu, pembelajaran diferensiasi. Kalau menanya anak disesuaikan tingginya. Adik tadi sudah mengharap PM. Anak saya, Bapak Ibu, kalau panjenengan memberi pembelajaran, bertanya kepada anak, posisi
kita dulu disesuaikan dengan tinggi anak. Insya Allah anaknya bangga. Jiwanya itu terpanggil dengan sendirinya mempunyai tanggung jawab dan kejujuran. Beda kalau kamu tanya, Dek, kamu sudah mengerjakan PR, jenengan mesti diprolog isik. Tak jawab jujur budi, tak jawab ngapusi, aku juga takut. Tapi nak panjenengan ini belum bunda, nanti ajari ya. Coba dipraktekkan. Kita menghormati anak didik dengan sejajar ketinggian kita, ya. Tentang karakter diberikan, pendidikan literasi, numerasi, P5 yang sekarang baru tenagernya itu dikerjakan, diberikan pada siswa-siswinya. Ngoten nggih? Yang sosial, alhamdulillah panjenengan sudah sosialnya luar biasa. Ngoten nggih? Ganti Mbak Puput pelajar Pancasila, Mbak. Bisa dibuat. Dan untuk dari Bu Narti, mohon maaf karena saya ada tugas untuk memberi wawancara pada kandidat karena saya punya kandidat 2009. Sebetulnya saya ingin memberi banyak karena waktu yang membatasi kita, mohon maaf sebelumnya. Sebelum memberi pembelajaran pada anak didik, tolong ya berikan budaya positif pada anak didik. Yang kedua, beri pertanyaan pemantik dengan menggunakan sticky note, ya. Biar anak-anak itu jiwanya terpanggil untuk kreatif. Pembelajarannya apa?
acara yang keempat yaitu implementasi budaya positif dalam pembelajaran PAI di forum KKP-PAI. Kepada beliau Ibu Istiqomah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, semangat tambah semangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bunda, matur suwun nggih. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bunda Sunartini sebagai pengawas pendidikan, sebagai pengawas TKSD di Kecamatan Kayen. Yang saya hormati beliau Ibu Aini Rahayu, pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Kayen, Bapak Ibu guru PAI se-Kecamatan Kayen yang hebat, yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita dapat berkumpul di aula SD Negeri Kayen 1 dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif PGP Angkatan 9 oleh saya sendiri Istiqomah dari SD Negeri Jimbaran 01. Terima kasih saya sampaikan atas ketersediaan Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu dan tenaga serta pikiran dan yang lainnya untuk hadir mengikuti diseminasi saya ini. Saya mohon maaf telah menyita kegiatan panjenengan semua. Semoga saja harapan saya dengan panjenengan mengikuti kegiatan saya ini nanti ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita petik bersama dan kita terapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Amin. Salawat ma'assalam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu juga sudah semakin siang, kita mulai materi saya. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit berbagi dari apa yang telah saya ikuti ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini dalam hal ini adalah kegiatan saya sebagai kegiatan aksi nyata. Dikarenakan pada saat ini saya telah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang saya mulai dari bulan Agustus, tepatnya tanggal 16, hadiah kemerdekaan. Sampai saat ini telah selesai pada modul 1. Di situ ada 4 modul dan yang terakhir adalah modul tentang budaya positif, di mana saya sebagai guru penggerak diminta untuk berbagi pemahaman tentang penerapan dan pengalaman budaya positif ini pada komunitas. Karena saya backgroundnya adalah guru PAI, maka saya membagikan pemahaman dan pengalaman saya kepada panjenengan guru PAI Kecamatan Kayen. Bapak Ibu yang saya hormati, konsep inti dari budaya positif itu ada 8.
Jadi di modul ini saya mempelajari itu 8 subbab ini, banyak sekali yang harus kami pelajari. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada submodul yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua, kita saat ini memang berada di era perubahan, bahwa anak didik yang kita kelola setiap hari, yang kita gulawetah setiap hari, itu diharapkan mempunyai karakter profil Pancasila, di mana dalam profil karakter Pancasila ini atau profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebagaimana background kita guru PAI, dimensi yang pertama ini adalah menjadi dimensi yang utama dan pertama di profil pelajar Pancasila. Maka kita sudah sejalan dengan hal itu. Sebagai guru PAI, kita adalah ujung tombak untuk mewujudkan dimensi yang pertama di sekolah kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya adalah kita yang kedua, dimensinya adalah berkebinekaan global. Kita tahu bahwa kita hidup memang di negara Indonesia, tetapi saat ini apapun yang ada di dunia langsung bisa kita ketahui saat itu juga. Maka di sini tugas kita sebagai guru mempersiapkan anak didik kita untuk bisa menghadapi ini dimensi global, ya, kebudayaan global yang begitu santernya, ada yang positif, ada yang negatif. Disinilah tugas kita untuk selalu membimbing, mengkawal anak didik kita agar tidak ikut arus globalisasi yang negatif. Berikutnya adalah dimensi gotong royong. Kita sebagai pendidik seharusnya dapat memupuk jiwa gotong royong pada diri peserta didik kita, diawali dari kita sendiri. Guru-guru harus bisa bergotong royong dengan sesama guru yang lain. Setuju ya? Selanjutnya adalah dimensi kreatif. Anak didik kita saat ini kreatifnya luar biasa. Kita yang tidak tahu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP, anak didik sudah lebih dulu pintar. Maka kita sebagai guru juga jangan kalah dengan mereka. Kita pun harus bisa lebih kreatif dari anak didik kita. Selanjutnya bernalar kritis. Anak didik kita nalar kritisnya luar biasa. Oke. Jangan ditanya, kalau tidak sesuai dengan jawaban yang mereka inginkan, pasti dikejar lagi. Begitu seterusnya. Yang terakhir adalah dimensi mandiri, bahwa anak didik harus punya kemandirian dalam belajar, kemandirian dalam bertindak. Nah, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, kita sebagai pendidik itu yang telah kita tanamkan sebelumnya, biasanya kita mengontrol anak didik kita ya. Nah, sekarang itu
kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Bocah nek salah terus dihukum kok ben iso jadi manut. Itu dulu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, kowe kudune mengerjakan PR, nek gak mengerjakan PR saya jendol dan lain sebagainya. Itu paradigma yang dulu seperti itu. Kemudian itu semua harus kita alihkan menjadi ilusi yang bernilai pengatan positif, yang efektif dan bermanfaat. Kita dampingi anak didik kita. Kita tuntun, jangan memaksa, tetapi ayo kita kerjakan supaya mereka, anak-anak didik ini mau mengerjakan dari hatinya. Itu yang perlu diubah. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawannya adalah teori kontrol, di mana pandangan dunia tentang kedua teori ini pada stimulus respon realita kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol kenyataannya kebutuhan masing-masing orang berbeda. Ada yang butuh kesenangan, ada yang butuh kemerdekaan, ada yang butuh kasih sayang. Kan tidak sama ya. Itu dimiliki juga oleh anak didik kita. Dan itu harus kita sadari. Semua orang melihat hal yang sama. Itu pada teori stimulus respon. Di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh misalkan, saya bicara seperti ini di depan. Pandangan antara Bu Zulekha dengan Bu Ekowati tentang saya mesti tetap beda. Gitu kan? Nah itu. Selanjutnya, demikian juga anak didik kita. Pandangan ketika guru yang A memberikan pembelajaran sama yang B memberikan pembelajaran tentu tidak akan sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita pada stimulus respon. Seolah-olah orang dewasa mampu mengubah anak-anak. Harus kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, terhadap kita, terhadap dunia mereka. Nah, ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon. Nek berperilaku elek, engkau dapat hukuman. Nek berperilaku baik, dapat penghargaan. Tetapi dalam teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak bolos pasti ada tujuannya. Anak tidak mengerjakan PR pasti ada tujuannya. Nah, disinilah guru harus tahu mengapa anak berbuat seperti itu. Kemudian nanti nek wis sudah tahu, kita berusaha untuk meluruskan dari tujuan yang salah dibawa ke tujuan yang benar. Orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon, tetapi di dalam teori kontrol hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Contoh misalkan, coba jenengan genggamkan tangan jenengan. Genggamkan tangan jenengan menggenggam sesuatu yang dianggap penting dalam diri jenengan. Jenengan saya paksa, Bu Zulekha, lepaskan tanganmu, genggam tanganmu. Kira-kira gimana? Gak mau. Gak mau. Kenapa gak mau? Ada sesuatu di dalam. Nah, disitulah maka kita tidak bisa memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tindakan kita sendiri. Anak-anak juga kita ajari seperti itu. Nek kamu berbuat seperti ini, nanti akibatnya seperti ini. Kalau berbuat seperti ini, akibatnya seperti ini. Itu harus kita tanamkan pada diri anak. Sehingga kalau dia sudah
sudah punya pemahaman yang baik terhadap tindakannya, mereka akan meninggalkan sikap yang kurang baik menuju kepada sikap yang baik. Selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah pada stimulus respon. Pada teori kontrol kita pada model berpikir menang-menang atau win-win solution. Selanjutnya, disiplin positif. Seperti yang disampaikan tadi Bu Hajar Natini, disiplin positif itu menurut Socrates ada dikonotasikan sebagai disiplin diri. Ya, kalau menurut Diana Gosen, disiplin itu berarti belajar. Ya, sedangkan menurut Socrates dan Plato, disiplin berarti disiplin diri. Sehingga seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan maupun ancaman atau hukuman. Ini. Karena itu, sebagai pendidik, kita bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik untuk menuju perilaku yang lebih baik. Sebagaimana yang tadi jenengan tuliskan di stick note tadi, bahwa budaya disiplin positif itu bisa kita tumbuhkan melalui budaya-budaya positif. Nah, sekarang tadi disiplin positif adalah didasari pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Mohon tolong bisa dijawab. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Untuk Bu Ekowati, terima kasih. Nah, di sini ada nilai yang disepakati bersama, yang terlepas dari nilai agama, nilai suku bangsa, nilai bahasa, dan latar belakangnya. Contoh misalkan kasih sayang, gitu. Itu kan siapapun meyakini bahwa itu diperlukan, ya, merupakan sebuah nilai. Kemudian ada lagi dapat dipercaya. Itu tidak hanya orang Islam saja, tetapi di luar orang Islam pun juga mempercayai hal itu. Nah, di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi menurut profil pelajar Pancasila tadi ada berapa dimensi? Ada berapa dimensi? 6. Coba sebutkan. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Mandiri. yang ketiga, Oke, yang keempat, Berkinerja global, berkebinekaan global. yang kelima, yang keenam. Oke, itu adalah nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada lagi nilai kebajikan menurut IBO Primary Yes Program. Di antaranya adalah toleransi,
Kata integritas, Pak Mustafa, Pak Hanafi. Integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai yang dianut. Nah, itulah integritas. Kita perlu konsisten, konsekuensi antara apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan. Nah, itu namanya integritas. Ya, sama dengan tanggung jawab, mandiri. Mandiri ku pripun Jan? Pak Bu. Tidak bergantung pada orang lain. Nah, murid-murid itu ya ben ngoten, nggih. Kemudian antusias. Bersemangat dalam belajar, siswa harus antusias. Lanjut, empati. Apa itu empati? Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh temannya. Contohnya pripun? Teman sakit kita menjenguk, mendoakan. Ada teman yang susah tidak punya pensil, dipinjami. Itu namanya empati. Hal-hal itu nilai baik boten Jan? Kemudian kalau itu kita tumbuhkan pada jiwa anak, kira-kira anak-anak menerima atau tidak? Menerima. Maka disinilah nilai-nilai kebajikan tersebut perlu kita tanamkan pada jiwa anak didik kita. Kemudian keingintahuan, berarti mereka bisa mengekspor pengetahuannya setinggi-tingginya. Sebab sumber belajar itu tidak hanya dari satu saja. Guru tidak satu-satunya sumber belajar, itu harus kita yakini dan mulai kita terapkan. Jangan punya anggapan guru sing paling bener niku mboten. Nggih. Tetapi guru memang harus menjadi orang yang benar. Nggih. Selanjutnya, menurut keterampilan atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah ini loh, sekarang itu anak-anak sudah mulai jarang menjadi pendengar yang aktif. Nggih mboten? Ning sekolah wae lagi diwarai karo gurune. Lagi 10 menit bosan mboten bocah? Bosan mboten? Nah, di situ ketika anak-anak bosan, kita harus pandai untuk membuat suasana supaya kelas menjadi menarik kembali. Kita kasih ice breaking-nya lagi. Ben anak-anak terus semangat lagi dalam belajar dan seterusnya. Next. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan individu yang menstimulus respon untuk mempertahankan integritas atau keutuhan hidup. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah demi terpenuhinya kebutuhan dasar kita dengan baik. Bapak Ibu, ada yang tahu ada berapa kebutuhan dasar hidup manusia? 5. Ada berapa? 5. Iya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan dasar dari siswa kita. Apa itu? Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu tidak hanya dibutuhkan oleh manusia dewasa. Anak-anak pun juga punya kebutuhan tersebut, yaitu makanan. Mesti anak-anak butuh makan. Monggo kalian dimakan.
ya. Kemudian pakaian untuk melindungi diri, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Anak-anak di sekolah perlu suasana aman, betul? Perlu. Maka di sekolah pun kita ciptakan sekolah yang aman, sehat. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan apa? Bu Ekowati? Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima. Kados ngeten iki nek kula mboten jenengan terima, kira-kira kula kok bicara di depan jenengan tinggalkan apa tetap di sini Bapak Ibu? Ditinggalkan. Nah, disinilah rasa diterima itu perlu, nggih. Nah, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ini anak didik kita membutuhkan itu semua. Laras? Nah, okay. Selanjutnya kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Anak didik itu yo perlu punya penguasaan diri. Mereka punya harga diri. Nggih. Ojo nek salah terus disalahno terus niku boten. Kemudian ada keinginan untuk dianggap. Maksudnya pripun? Keinginan untuk dianggap? Dihargai sama nggih. Kemudian memimpin. Setiap anak juga ingin menjadi pemimpin, terutama pemimpin dirinya sendiri. Berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ditandai dengan adanya mandiri, bahwa seseorang melakukan pekerjaan tidak bergantung pada orang lain, memiliki pilihan, bebas untuk menentukan pilihan, mencoba hal baru. Anak-anak senang betul nih mencoba hal baru, senang sekali, apalagi kalau kita ajak untuk mencoba permainan. Ada tidak materi PAI yang bisa kita sajikan dengan permainan? Ada kan? Nah itu kita kemas seperti itu, biar anak-anak belajarnya tidak bosan, tetap semangat belajar. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini kalau ada anak yang suka misalkan barangnya diambil temennya terus kemudian langsung nukari kancane gitu. Nah itu perlu diajari untuk mengendalikan diri. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Ada suka bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini kebutuhan anak-anak atau orang dewasa? Semuanya. Anak-anak juga butuh itu, orang dewasa juga butuh itu. Maka dengan memahami kebutuhan dasar manusia ini, kita sebagai pendidik akan mampu memilih strategi pembelajaran yang akan kita terapkan pada anak didik. Kemudian motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, jenengan berperilaku, kira-kira ada motivasinya tidak? Ada motivasinya tidak? Jenengan motivasinya datang ke sini untuk apa? Undangan. Oke, untuk tambah pengalaman. Kadang-kadang bang, bukti sampai diskriminasi, kok apa lah diskriminasi nih? Itu namanya kan motivasi ya. Nah, motivasi manusia itu ada dua kategori. Yang satu motivasi bersifat eksternal, yang satunya lagi bersifat internal. Untuk motivasi yang bersifat eksternal ada dua. Yang pertama, orang berperilaku motivasinya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Aku belum mengerjakan tugas bu, biar orang hukum. Kemudian perilaku yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku mengerjakan tugas dengan tepat waktu bu, supaya dapat bintang. Kalau dapat 10 bintang nanti dapat big bang. Nah,
masih bersifat eksternal. Bisa jadi itu tidak bisa bertahan lama. Kalau itu ada terdapat di siswa-siswi jenengan harus tahu bocah ini mau seket krono pengen motivasi sing opo yo. Kalau motivasinya masih eksternal, mari kita alihkan untuk menuju motivasi internal. Apa itu? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi, aku belajar di sekelas dengan sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Motivasinya apa? Yuk biar cepat paham, biar bisa pinter, biar dapat ilmu yang bermanfaat. Itu kan kalau sudah tumbuh seperti itu, sampai kapanpun dia tidak akan punya rasa malas. Nah, inilah tugas kita menumbuhkan hal tersebut. Ya, Bapak Ibu, setuju? Setuju. Oke, Bapak Ibu kelihatannya lelah. Coba saya katakan guru penggerak. Bergerakkan bersama. Guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Oke, kita tergerak dari diri sendiri. Ya, tergerak untuk apa? Mengubah perilaku menjadi yang lebih baik, mengubah pembelajaran yang lebih baik, yang lebih berpihak kepada murid. Nek wis tergerak dalam hati kemudian bergerak. Bergerak untuk apa? Membuktikan pembelajaran iki lho, sing asale aku dhewe senengane hukum, senengane berkata kasar pada anak-anak. Saiki aku gak tak walik, tak geser. Aku gak seneng hukum pada anak, tapi anak itu kita hargai sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kita ajak anak itu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, yang telah kita sepakati, begitu, oke? Nah, sekarang dari motivasi tersebut ada 3 hal yang biasa terjadi, yaitu yang pertama hukuman, yang kedua adanya konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman adalah sesuatu yang diberikan dari orang yang berkuasa kepada orang yang lemah. Dalam hal ini misalnya dari guru kepada murid. Biasanya hukuman adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya misalkan ono bocah tukaran nang kelas. Oke. Gurune pas nuju kurang apa? Ada sesuatu yang kita bawa dari rumah. Bad mood. Terus langsung nyekol sencah tukaran. Kowe ngapa tukaran? Kan beneran. Anak semakin takut tidak? Iya. Akhirnya nek anak-anak takut belajar nopo boten? Boten. Nah, ini harus kita hilangkan. Oke. Coba saya tanya, jenengan percaya kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Belum tentu. Kenapa? Karena Takdir. biasanya itu kalau kekerasan, kalau gimana itu justru anak takut. Kalau misalkan hukuman itu dengan memberikan sesuatu yang positif, apakah jenengan juga percaya kalau hukuman itu bisa membuat disiplin? Oke, berarti ada juga hukuman yang dengan percaya untuk bisa meningkatkan disiplin. Kalau hukuman itu bersifat positif, contohnya hukuman yang bersifat positif. Memberikan tugas tambahan kepada siswa misalnya di akhir pelajaran seperti itu, karena ketika mereka menambah tugas tambahan
mereka tidak garap PR. Nah, seperti itu. Nah, kalau ditambahi mereka akan segera daripada pulangnya telat, mending disiplin garap PR di rumah seperti itu. Nah, sekarang kalau pandangan Bapak Ibu sudah demikian, coba kita lihat. Ya. Dari hukuman, murid asalnya tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, hanya bersifat satu arah. Biasanya hukuman bersifat fisik atau psikis. Apa akibatnya? Anak yang kita beri hukuman mesti akan punya rasa di dalam hatinya kecewa. Jangan sadari tidak itu. Jangan sadari betul. Meskipun hukuman itu bersifat positif, awalnya mesti paling tidak anak itu menggelutu. Ya tidak. Terus pernah tidak seperti itu jangan menemukan. Oke. Maka dari itu, kalau saya pribadi tidak setuju hukuman bisa mendisiplinkan anak. Dan di dalam teori ilmu yang selama ini saya pelajari, ternyata hukuman itu bisa, satu, mematahkan motivasi anak. Dua, memperburuk hubungan. Misalnya hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga, hukuman itu bisa mematikan kreativitas. Sebenarnya anak ini pinter, tapi karena suatu hal pernah melakukan kesalahan terus dihukum guru nih, akhirnya dia merasa, gua aku belajar tenang-tenang, akhirnya ya dihukum guru. Ya tidak? Pernah jenang sadari seperti itu? Pernah? Pernah betul Bapak Ibu? Pernah. Maka dari itu, yuk dari sekarang Bapak Ibu tolong tinggalkan untuk menghukum anak. Dan bagaimana dengan yang bersalah? Bisa kita lakukan dengan cara memberikan konsekuensi. Yang paling bagus adalah memberikan restitusi. Bagaimana kalau konsekuensi? Bagaimana dengan konsekuensi? Misalkan, kalau konsekuensi itu kan sudah disepakati. Misalkan, dia sudah punya kesepakatan di kelas. Anak yang tidak masuk atau anak yang tidak mengerjakan tugas lebih dari 3 kali akan seperti ini. Disepakati dulu di dalam kelas. Kalau ada yang sudah seperti itu kok dikerjakan oleh anak, maka kita tinggal menunjukkan apa konsekuensi yang telah kita sepakati. Nah, seperti itu. Itu akan lebih menyadarkan pada anak didik pembedahan. Dia betul Bu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang paling baik adalah restitusi, yaitu proses kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Contohnya berikut. Nah, ini nanti di belakang saya ada tunjukkan video untuk restitusi. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Siapa yang suka menjadi penghukum? Hanafi. Siapa yang saat ini masih suka menjadi penghukum? Kajian. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, manakah yang menurut Bapak Ibu posisi yang paling tepat bagi kita? Manakah posisi yang paling tepat bagi kita? Teman ya. Sekarang kita lihat. Saya contohkan kasus anak membolos tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak mengikuti ekstra pramuka. Sekarang hafalkan dasar dharma 10 kali.
Kalau seperti itu, tiba-tiba pada misalkan hari ini ada ekstra pramuka, anak tidak masuk, kemudian hari berikutnya kita panggil, kita hukum seperti itu. Apa yang terjadi? Anak takut, anak mesti depresi. Kemudian apalagi yang bisa saja terjadi? Selain depresi, takut, bisa jadi gak hafal, izin, malu karena tidak hafal. Nah, ini baik tidak? Akibat yang ditimbulkan dari menghukum ini tadi baik tidak untuk anak didik? Jangan sudah sadari hari ini? Saat ini jangan sadari? Oke. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus mengingatkan? Kok selalu mengecewakan ya kamu? Rasanya bukan anak-anak yang ngoten nggih. Nek kita sendiri misalkan di seperti itu kan, kira-kira pripun? Maaf ya Bu, aku keturu merasa bersalah. Nah kemudian kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti kegiatan pramuka, tolong bantu ibu bapak sekali ini saja, kamu jangan bolos. Ya sudah tak apa-apa, tapi lain-kali jangan bolos ya. Kira-kira anak-anak lebih menerima tidak? Nah, bolosnya yang kemarin itu kita anggap sesuatu yang wajar, tapi kita tingkatkan, lain kali jangan bolos lagi ya. Kira-kira anak tersentuh tidak hatinya? Tersentuh. Okay. Selanjutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah tidak ikut pramuka, kamu tahu konsekuensinya. Misalkan di situ sudah ada peraturan, sudah disepakati konsekuensinya. Anak kemudian membaca, kira-kira yo langsung menerima apa mboten? Menerima tapi pasti berat hati. Kita ingin seperti itu tidak Bapak Ibu pada anak didik kita? Jadi boten ya. Nah, sekarang yuk mari kita bergeser. Mari kita posisikan kita sebagai manajer bagi anak didik kita. Bagaimana sikap manajer? Sebagai sikap manajer, kita memanggil anak. Pelan-pelan kita ajak bicara. Misalkan siapa kita kasih nama satu misalkan. Nadia, apa kesalahan kamu? Apakah kamu tahu tentang kesalahanmu? Anak-anak mesti berpikir, tahu Bu, kemarin tidak ikut pramuka. Nah, semono, anak tahu kan kesalahannya, terus kita geser. Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kamu langgar? Kira-kira apa Bapak Ibu? Tidak taat peraturan itu kok, tidak disiplin. Nah, kemudian setelah anak mengetahui nilai kebajikan yang dilanggar, kita langkah berikutnya, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, nih anak-anak kita ajak bicara seperti itu. Dari kelima kontrol ini tadi yang kita sebutkan tadi, kira-kira yang paling enak yang mana? Nah, sebagai manajer, maka dari itu Bapak Ibu, dari sekarang setelah saya berbagi dengan jenengan, yuk mulai saat ini posisikan jenengan sebagai manajer untuk anak didik kita. Okay. Selanjutnya, untuk menciptakan itu semua, menciptakan budaya positif yang diawali dengan adanya motivasi, kemudian kebutuhan dasar manusia, terus bagaimana kita
Bapak Ibu, saya ingin tahu apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bu Lili bisa bantu jawab. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama dengan nilai-nilai kebajikan, ya, sama dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas? Kalau kita membentuk nilai keyakinan kelas, kalimat yang kita rumuskan adalah bersifat abstrak, kemudian merupakan pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan. Terakhir ini, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Anak-anak salah, ya, melakukan kesalahan itu merupakan proses pembelajaran. Dari proses dia gagal akan menuju proses dia sukses. Bagaimana kalimat kita dalam menstabilkan identitas? Berbuat salah itu wajar, nah. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu, melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mencari tahu siapa yang salah, tetapi mari kita cari solusi atas permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, kamu berhak merasa marah karena mainan kamu diambil oleh temanmu, buku tugasmu diambil temanmu. Ini distabilkan dulu. Nek anak-anak stabil, kemudian kita validasi tindakan yang salahnya. Bahwa tindakan yang salah itu adalah berprinsip setiap perilaku itu untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada 5 kebutuhan. Ada kebutuhan untuk penguasaan diri, untuk dihormati dan diterima, kemudian kesenangan, bertahan hidup. Nah, itu. Bagaimana kalimat-kalimat yang kita sampaikan ke anak untuk memvalidasi tindakan yang salahnya? Kamu Pak, ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih dari itu. Misalnya, mau kan orang anak saya mengambil alat tulis temannya, kemudian anaknya marah, nangis. Bisa jadi hal yang lain, contohnya jotos kacangnya, kan berarti lebih dari nangis dah. Nah itu, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya manusia itu termotivasi secara intrinsik. Pada dasarnya manusia itu punya hati nurani untuk melakukan kebaikan. Nah, ini yang harus kita ketahui dan kita yakini. Coba misalkan jenengan melakukan kesalahan, pasti dalam hati itu langsung berontak ketika itu juga. Nah, yang berontak itu apa? Yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari hati nurani. Nah, kalimat-kalimatnya bisa jadi apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, gambaran kelas seperti apa yang ideal menurut kamu, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah,
Nah, kemudian ini contoh penerapan segitiga restitusi. Habis ini dipersilahkan ke rumah makan serba sambel. Bayar sendiri-sendiri. Ini contoh restitusi Bapak Ibu. Sayangnya suaranya tidak keluar. Langsung dipersilahkan ke serba sambel. Aku tuasan dungo. Sayangnya tidak keluar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya. Dipersilakan ke rumah makan sebelah. Nanti habis ini dipersilakan ke rumah makan sebelah serba sambel. Gih. Monggo. Terakhir yang terakhir Pesen kiam. Aku masih aku tenang. Terima kasih telah mendengarkan paparan dari saya. Sebelumnya untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, seperti halnya 4 kompetensi guru tadi ya. Kemudian di mana guru mampu merefleksi dalam dirinya dalam posisi kontrol yang mana saat ini tadi dengan yang biasanya menghukum, kemudian merasa bersalah, kita geser menjadi paling tidak sebagai teman, yang paling bagus kita posisikan sebagai manajer yang senantiasa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikianlah paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebentar? Monggo Pak. Pak. Tenanan emang habis. Maaf sebelumnya minta waktu banyak terhadap jenengan semua, minta waktu. Tadi sebelumnya ada motivasi, saya bertanya punya motivasi saya satu-satunya guru kemenang yang dinanti oleh Bu Haidar Rahim. Itu mungkin barangkali motivasi faktor eksternal gitu ya. Kedua kalinya motivasi saya ingin berjejer dengan orang yang cantik. Apalagi berselfie nanti disebar di grup. Ayo, tak rekam loh Pak. Terima kasih. Direkam loh. Itu motivasi saya. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan basa-basi. Tadi dipaparkan tentang hukuman dan restitusi. Nah, ya restitusi tadi belum dipaparkan banyak. Tadi juga disampaikan bahwa Ibu Istiqomah tidak setuju dengan adanya hukuman. Saya menjadi bingung tentang restitusi dengan hukuman itu. Ini contoh kasus saja. Ada anak yang suka mencuri, ada anak yang suka berpoya-poya. Mereka dari kalangan orang kaya ini biasanya di
dimasukkan di lembaga pondok pesantren pendidikan tulis, justru di sana ia tidak menggunakan waktu yang baik, padahal fasilitas yang diberikan oleh orang tua lumayan banyak. Kemudian sang pengasuh memberikan suatu hukuman, kalau boleh kami sebut sebagai hukuman. Hukumannya adalah mengirim santri tersebut kepada lembaga atau yayasan panti asuhan anak yatim. Mereka ditugasi untuk mendata berapa jumlah anak yatim, berapa uang saku yang dimiliki, siapa yang menjamin kehidupan mereka. Nah, di situ siswa yang dihukum tadi dari kalangan kaya tadi timbul empati setelah ia menyaksikan orang anak yatim tidak punya jaminan dari orang tua, tidak punya orang tua, mereka jajan terpaksa harus menunggu jatah dari yayasan. Di situlah timbul empati, proses belajarnya di sana. Akhirnya mereka menjadi sadar pentingnya menggunakan waktu. Nah, itu termasuk hukuman apakah restitusi dari kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Bisri kasih aplaus. Pertanyaannya kompleks ya. Ada anak yang setiap kalinya nakal kemudian dikirim ke pondok pesantren seperti itu ya Pak ya. Di pondok pesantren masih nakal lagi, kemudian diberikan istilahnya hukuman untuk mendata ya, menggali data anak yatim, berapa sangunya, berapa jumlahnya, bagaimana kondisinya. Oke. Kemudian dari hal itu anak tersebut timbul rasa empati dan akhirnya sadar bahwa dia itu kenakalannya ternyata ini selama ini adalah salah. Kemudian anak tersebut menjadi jerah dan bisa menemukan nek ngono aku tak agak berbuat salah, tetapi akan belajar yang lebih semangat, lebih baik lagi. Seperti itu kan Pak Yusi ya? Oke, terima kasih. Itu apakah hukuman atau restitusi? Ngerti? Baik, mari kita cermati. Anak asalnya melakukan hukuman, melakukan kesalahan, dipanggil oleh Pak Yai. Prosesnya sudah seperti itu ya. Anak dipanggil untuk menghadap pada ruang tertentu. Itu namanya menstabilkan identitas. Di sini adalah masuk pada langkah pertama restitusi Pak Bisri. Okay. Kemudian anak tersebut membuat kesalahan yang berulang-ulang. Pak Kiainya mengambil jalan, kamu data anak-anak yang ada di panti asuhan, berapa jumlahnya, berapa sangunya dan sebagainya. Ini adalah mengajarkan anak untuk ini meyakini kebajikan yang mana yang tidak dia miliki ketika dia melakukan kesalahan. Dengan dia menemukan keyakinan yang salah yang telah dilanggar, akhirnya dia menemukan rasa empati. Dia meyakini rasa empatiku terhadap anak yatim bisa seperti itu, bisa baik. Kenapa saya yang tidak yatim kok tidak baik? Akhirnya timbul kesadaran itu. Berarti yang ketika anak itu mendata dan sebagainya, yang dilakukan oleh Pak Kiainya adalah menstabil. Yang tadi menstabilkan sudah memvalidasi tindakan. Langkah yang kedua itu tadi. Kemudian langkah yang ketiganya yaitu menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah menemukan rasa empatinya, anak kan dipanggil lagi sama Pak Kiainya, lihat tadi. Akhirnya dia menemukan solusinya atas kesalahan yang dia lakukan, terus dia beralih dari asalnya bandel, tidak sesuai aturan, menjadi anak yang sadar pada aturan, tumbuh rasa semangat untuk belajar. Ini namanya restitusi Pak Bisri. Meskipun kelihatannya seperti hukuman, tetapi ternyata yang dilaksanakan oleh Pak Kiai tersebut adalah tahapan-tahapan restitusi. Ini video saya contohnya tadi, tapi kebetulan nggak bisa bersuara, sayangnya. Ada lagi? Diputar aja Mbak, diputar saja. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Cukup wayai. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian dan atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai siang hari. Semoga bermanfaat. Dan yang paling penting adalah saya mengutip motivasi untuk Bapak Ibu semua. Jenengan yang lebih muda dari saya, kalau saya bisa, kenapa jenengan tidak? Kepada yang lebih tua, Ya, tetap nikmatilah. semangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak didik kita di sekolah. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiqomah, sangat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kemudian wa khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ke depan untuk foto bersama ya. Di YouTube.